Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5429 dari Ordo Raja Naga, Pencarian. Pada saat ini, Ling Yu mendekat. Melihat Wu Hao terbangun, matanya dipenuhi sukacita. Ia segera menoleh ke arah murid-murid di sampingnya dan memerintahkan, cepat kumpulkan semua murid sekte Raja Obat dan berkumpul di halaman depan. Para murid bergegas pergi, dan dalam waktu setengah batang dupa, lebih dari 300 murid sekte Raja Obat, berpakaian putih, telah berkumpul dengan rapi di halaman depan. Mereka berdiri tegak dan tegap, tubuh mereka diselimuti energi spiritual murni. Namun ketika tatapan mereka tertuju pada David, martabat mereka sebelumnya langsung lenyap, mata mereka dipenuhi hasrat yang tak terselubung, tatapan yang begitu intens hingga seolah melelehkan David. Lagi pula, selama proses fusi darah, mereka tidak hanya telah menembus hambatan dalam kultivasi mereka yang telah lama mengganggu, tetapi juga mengalami sukacita yang tak tertandingi. Kenangan ini terukir dalam di hati mereka, memenuhi mereka dengan kasih sayang khusus untuk David. Ling Yu berdiri di depan para murid, merasakan tatapan berapi-api di belakangnya, dan pipinya sedikit memerah. Ia rindu untuk menyatukan garis keturunannya dengan David lagi. Perasaan nyaman dari kekuatan yang terjalin dan kegembiraan karena tingkat kultivasi yang meningkat membuatnya dipenuhi kerinduan. Jika Wu Hao tidak ada di sana, ia pasti sudah mengesampingkan martabatnya sebagai pemimpin sekte dan melemparkan dirinya ke pelukan David. Wu Hao meresapi semuanya, senyum penuh arti tersungging di bibirnya. Ia membungkuk kepada Ling Yu dan David. Terima kasih, pemimpin sekte Ling Yu, atas perhatian kalian selama ini. Kalian tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi kalian juga membantu rekan Daois Chen meningkatkan kultivasinya. Sekarang surga ke-6 dalam bahaya, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk pergi keluar dan mencari rekan lain untuk melawan pemakan jiwa bersama-sama. Mendengar ini, Ling Yu menekan pikirannya dan ekspresinya menjadi serius. Tuan benar. Sekarang bukan waktunya untuk hal-hal sentimental. Aku telah meminta murid-muridku untuk menyiapkan ramuan dan ramuan penyembuh yang cukup. Pergi bersama kalian juga akan memberikan kekuatan tempur tambahan. David menatap kerumunan di hadapannya, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Ling Yu dan murid-murid lainnya, terima kasih banyak. Aku akan membalas budi kalian di masa depan. Setelah kita memadamkan pemberontakan kultivator iblis, kita akan memulihkan perdamaian di surga ke-6. Kemudian, setelah berkemas, mereka keluar dari sekte Raja Obat. Saat mereka melewati penghalang cahaya spasial di pintu masuk lembah, pemandangan di depan mereka membuat semua orang terkesiap. Langit yang tadinya biru dan awan putih di surga ke-6 kini diselimuti aura iblis hitam pekat yang tak terpisahkan. Sinar matahari telah sepenuhnya menghilang, meninggalkan dunia dalam kegelapan yang suram. Udara dipenuhi bau darah dan pembusukan, membuat setiap tarikan napas terasa mual. Tanah dipenuhi mayat-mayat yang termutilasi, para kultivator manusia, manusia binatang, dan bahkan kultivator dewa. Kematian mereka mengerikan, beberapa terpenggal di pinggang, yang lain tanpa kepala. Darah mewarnai tanah menjadi merah, membentuk aliran merah tua yang mengalir menuju daerah dataran rendah. Ini benar-benar neraka dunia. Seorang murid perempuan dari sekte Raja Obat, menyaksikan kejadian ini, tak kuasa menahan diri untuk menutup mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan, suaranya bergetar. Ekspresi Ling Yu pun meredup. Ia mengepalkan tongkat obatnya erat-erat dan berkata dengan suara berat, aku tak pernah membayangkan metode pelahap jiwa bisa sekejam ini. Hanya dalam 2 minggu, surga ke-6 telah direduksi menjadi seperti ini. Wu Hao menatap pemandangan tragis di hadapannya, matanya dipenuhi duka dan amarah. Ia mengepalkan tinjunya, kukunya menancap dalam-dalam di telapak tangannya, dan darah menetes dari jari-jarinya. Pelahap jiwa. Aku akan mencabik-cabikmu dan membalaskan dendam para kultivator yang gugur ini. David menepuk bahu Wu Hao dan berkata dengan nada serius, Tuan, prioritas utama kita sekarang adalah menemukan Taois Wuji, Ziwan, dan yang lainnya. Hanya dengan mengumpulkan lebih banyak kekuatan, kita bisa melawan pelahap jiwa. Wu Hao menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan mengangguk. Kau benar. Ayo kita berangkat sekarang dan menuju titik pertemuan yang telah disepakati. Bab 5430 Perintah Raja Naga, Penyelamatan. Kelompok itu terus menyusuri jalan yang hancur. Pikiran mereka terus-menerus ditantang oleh perbuatan jahat para kultivator iblis. Di sebuah kota kecil,
Puluhan kultivator iblis mengepung sekelompok warga sipil tak bersenjata. Wajah mereka muram dan pedang mereka terhunus. Warga sipil itu menjerit kesakitan. Seorang wanita hamil ditendang ke tanah oleh seorang kultivator iblis, janinnya berdarah, sementara para kultivator iblis tertawa terbahak-bahak. Berhenti. David, yang murka dengan pemandangan ini, menghunus pedang pembunuh naganya, melesatkan energi emas ke arah para kultivator iblis. Para kultivator iblis menoleh, dan ketika melihat David dan kelompoknya, keserakahan terpancar di mata mereka. Beberapa penjahat bunuh diri lagi. Sempurna untuk menangkap mereka dan mempersembahkan mereka kepada Tuhan. Kultivator iblis terkemuka, memegang pedang iblis, menyerang David. Pedang itu diselimuti energi iblis hitam, memancarkan aura menakutkan. David sama sekali tidak takut. Ia mengayunkan pedang pembunuh naganya ke depan. Dengan suara, dentang, yang nyaring, pisau ajaib di tangan kultivator iblis itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Energi pedang emas terus menembus dada kultivator iblis itu. Kultivator iblis itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Energi pedang itu langsung menembus dadanya dan darah menyembur keluar. Melihat ini, para kultivator iblis lainnya mengepung David. Ling Yu dan murid-murid sekte Raja Obat juga segera bertindak. Kekuatan spiritual putih dan energi iblis hitam bertabrakan di kota, dan suara pertempuran langsung terdengar. Setelah penyatuan darah, kultivasi para murid sekte Raja Obat telah meningkat secara signifikan. Mereka bekerja sama secara diam-diam, dan tongkat di tangan mereka terus-menerus melepaskan mantra penyembuhan dan serangan. Ling Yu bahkan lebih kuat. Kultivasinya di tingkat pertama negeri dongeng manusia memungkinkannya bergerak bebas di medan perang. Kekuatan spiritual ungu melilit kultivator iblis itu seperti pita sutra. Setiap ayunan dapat merenggut nyawa seorang kultivator iblis. Hanya dalam waktu setengah jam, puluhan kultivator iblis dibantai. David mendekati wanita hamil yang telah meninggal itu, matanya dipenuhi rasa iba. Ia dengan lembut menutup mata wanita itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Beristirahatlah dalam damai. Kami akan membalaskan dendammu." Para kultivator yang masih hidup di kota itu berkumpul di sekelilingnya, bersujud kepadanya, dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ia membantu mereka berdiri, mengeluarkan beberapa ramuan, dan memberikannya kepada mereka. Di sini sudah tidak aman lagi. Carilah tempat terpencil dan tunggu sampai kami memadamkan pemberontakan para kultivator iblis. Lalu, kembalilah dan bangun kembali rumahmu. Para kultivator itu mengucapkan terima kasih lagi dan bergegas pergi. Saat mereka melanjutkan perjalanan, pemandangan seperti ini terus terulang. Beberapa desa telah dibakar habis, hanya menyisakan tembok yang hancur. Kota-kota lain, yang diduduki oleh para kultivator iblis, tembok mereka ditutupi dengan kepala-kepala kultivator sebagai pencegah perlawanan. Suatu hari, mereka tiba di luar kota yang dulunya makmur. Dari kejauhan, mereka melihat tumpukan tengkorak yang pada tergantung di tembok kota. Darah hitam mengalir di dinding, membentuk genangan darah di gerbang kota. Di gerbang kota, beberapa kultivator iblis mengawal sekelompok biksu menuju kota. Wajah para biksu dipenuhi keputusasaan. Beberapa dirantai, sementara yang lain dirantai oleh kultivator iblis yang memegang pedang sihir di punggung mereka. Perlawanan apapun akan mengakibatkan pemukulan brutal. Mereka dari aula jalan jahat. Wu Hao sekilas mengenali pakaian kultivator iblis itu, jejak kebencian terpancar di matanya. Aula jalan jahat telah berpihak pada pelahap jiwa, membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Mereka mungkin menangkap para kultivator ini untuk mengumpulkan jiwa dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hati David menegang saat ia menyaksikan para kultivator dibawa pergi. Kita harus menyelamatkan mereka. Kita tidak boleh membiarkan aula jalan jahat berhasil. Ling Yu mengangguk. Kota ini dijaga ketat. Kita tidak bisa memaksa masuk. Kita harus menemukan cara untuk menyelinap masuk. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan bahwa David, Wu Hao, dan Ling Yu akan menyelinap masuk terlebih dahulu, sementara murid-murid lainnya akan bersembunyi di luar kota, menunggu sinyal untuk menggabungkan kekuatan dari dalam dan luar. Bab 5431 Ordo Raja Naga Sampah Kecil. David melepaskan energi iblisnya, menyamar sebagai seorang kultivator iblis, dan membawa Wu Hao dan Ling Yu menuju gerbang kota. Para kultivator iblis di gerbang memeriksa mereka dengan saksama. Melihat mereka dikelilingi energi iblis, mereka mengizinkan mereka masuk ke kota tanpa bertanya lebih lanjut. Begitu masuk,
Pemandangannya bahkan lebih suram daripada di luar. Jalanan sepi, hanya sesekali kultivator iblis yang berjalan dengan angkuh. Toko-toko di pinggir jalan tutup total, beberapa jendelanya pecah dan dijarah. Mereka bergerak hati-hati di sepanjang jalan, tak lama kemudian tiba di sebuah istana besar. Istana ini dulunya adalah kediaman penguasa kota, yang kini ditempati oleh anggota Aula Dao Jahat. Di luar, istana dijaga ketat, dengan puluhan kultivator iblis, menghunus pedang iblis, mengawasi dengan waspada. Para kultivator yang tertangkap. Itu harus dipenjara di dalam, bisik David, matanya berkilat. Pada saat ini, seorang kultivator iblis berjalan keluar dari istana dengan sebuah daftar di tangannya. Ia berkata kepada penjaga di pintu, atas perintah Tuan, bawalah para biksu yang ditangkap hari ini ke altar di halaman belakang dan bersiaplah untuk persembahan. Para penjaga menerima perintah itu dan segera berjalan menuju para biksu yang dipenjara. David dan dua orang lainnya saling berpandangan dan mengikuti dengan tenang. Mereka mengikuti para penjaga ke sebuah ruang bawah tanah, tempat tangisan dan umpatan para biksu terdengar. Para penjaga membuka pintu ruang bawah tanah, mengusir semua biksu keluar, dan berjalan menuju halaman belakang. David dan dua orang lainnya berbaur dengan para penjaga, mengamati lingkungan sekitar dengan saksama. Terdapat sebuah altar besar di tengah halaman belakang. Altar itu diukir dengan rune-rune aneh. Rune-rune itu memancarkan cahaya hitam, dan udara dipenuhi dengan napas jahat. Beberapa biksu dari aula jalan jahat berdiri mengelilingi altar, memegang alat-alat magis di tangan mereka dan bergumam sendiri, seolah-olah sedang mempersiapkan suatu ritual. Oh tidak, mereka akan segera memulai pengorbanan. Seru Wu Hao dengan suara rendah, matanya penuh kecemasan. David menarik napas dalam-dalam, mengedipkan mata pada Ling Yu dan Wu Hao, dan mereka bertiga menyerang bersamaan. Energi pedang emas, kekuatan spiritual ungu, dan cahaya putih langsung menyerang para biksu dari aula jalan jahat di sekitarnya. Para kultivator iblis terkejut dan langsung roboh. Melihat ini, para biksu di sekitar altar mengepung ketiga orang itu, dan energi iblis hitam melonjak seperti air pasang. Cepat, bawa para biksu pergi. Teriak David kepada para biksu di ruang bawah tanah sambil menahan serangan para kultivator iblis. Melihat ini, para biksu berlari keluar kota. Seorang jenderal iblis, menyaksikan kejadian ini, menjadi murka. Menghunus tombak hitam, ia menyerang David. Kau berani menggagalkan rencanaku? Kau mencari kematian. Energi iblis yang sangat besar terpancar dari tombak hitam dan melesat ke arah David. David, karena takut akan rasa puas diri, mengerahkan seluruh kekuatan garis keturunan naganya, energi spiritual keemasan membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Dengan suara boom yang menggelegar, energi iblis dan energi spiritual bertabrakan, menciptakan gelombang kejut dahsyat yang menyebabkan tanah di sekitarnya runtuh. Ling Yu dan Wu Hao, yang menyadari hal ini, segera bergegas maju untuk membantu David. Bawa pasukan kalian dan pergi. Urus sampah kecil ini. Tak perlu membantu. David memerintahkan Ling Yu dan Wu Hao untuk pergi bersama para kultivator lainnya. Ling Yu dan Wu Hao bertukar pandang, lalu membawa para kultivator pergi. David, yang sekarang adalah Dewa Bumi peringkat 2, seharusnya tidak kesulitan menghadapi seorang jenderal iblis Dewa Bumi peringkat 9. Kau, seorang Dewa Bumi peringkat 2, berani bersikap begitu sombong? Sang jenderal iblis menyerang dengan tombak di tangan. Sampah kecil? Mata David dipenuhi dengan penghinaan. Pedang pembunuh naga di tangannya menebasnya, dan sang jenderal iblis hanya merasakan hembusan angin menderu, dan tubuhnya langsung terdorong mundur 100 kaki, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Kau? Sang jenderal iblis sangat terkejut. Ia tidak menyangka David begitu kuat. Bab 5432 dari Perintah Raja Naga. Masih belum cukup. Wah, beraninya kau. Tunggu sampai Tuan membunuhmu. Kata jenderal iblis itu, memelototi David dan berbalik untuk melarikan diri. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Mata David berkilat kejam. Ia menyalurkan seluruh energi spiritualnya ke dalam pedang pembunuh naga, dan energi pedang emas itu, bagaikan naga perkasa, mengejar jenderal iblis itu. Mendengar keributan di belakangnya, jenderal iblis itu mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Energi pedang itu menembusnya. Dengan teriakan tak rela, ia jatuh tersungkur ke tanah, napasnya perlahan menghilang. Setelah mengalahkan jenderal iblis itu, David segera meninggalkan kota. Saat
itu, para kultivator iblis di dalam kota telah dibantai oleh Ling Yu, Wu Hao, dan murid-murid sekte Raja Obat. Para kultivator yang selamat berkumpul di sekitarnya, mengungkapkan rasa terima kasih mereka. David memandangi para biksu yang masih hidup, hatinya dipenuhi haru. Kalian tak perlu berterima kasih kepada kami. Melindungi surga ke-6 adalah tanggung jawab kita semua. Saat ini surga ke-6 sedang dalam krisis. Jika kalian bersedia, kalian bisa ikut dengan kami untuk mencari rekan lain dan melawan sang pemakan jiwa bersama-sama. Para biksu mengangguk satu demi satu. Mereka tahu bahwa hanya dengan bersatu, mereka dapat bertahan hidup dan merebut kembali surga ke-6. Setelah itu, semua orang terus bergerak maju. Sepanjang perjalanan, para biksu yang masih hidup terus bergabung dengan tim mereka, dan jumlah anggota tim semakin bertambah. Namun, suasana hati mereka tidak membaik sama sekali, karena setiap langkah yang mereka ambil, mereka justru melihat pemandangan yang lebih tragis dan merasakan keputusasaan yang lebih besar. Suatu hari, mereka tiba di sebuah lembah, yang dulunya merupakan habitat suku binatang. Namun kini, lembah itu telah hancur, dan mayat para biksu suku binatang dapat terlihat di mana-mana. Beberapa telah dikeluarkan isi perutnya, dan beberapa telah dimakan hingga hanya tersisa tulang belulang. Setelah menguburkan jenazah, rombongan melanjutkan perjalanan, mencari Taois Wuji, Ziwan, dan yang lainnya. Mengikuti rute yang telah disepakati sebelumnya, mereka menjelajahi setiap sudut langit ke-6, terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, membantai banyak kultivator iblis, dan menyaksikan banyak sekali kejadian tragis. Suatu hari, mereka tiba di kaki gunung bersalju yang selalu tertutup salju dan dingin. Semakin dalam mereka pergi, semakin dingin cuacanya, dan energi iblis di udara semakin menipis. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, mereka tiba di sebuah gua terpencil. David memberi isyarat agar mereka berhenti, dengan hati-hati mendekati gua tersebut. Di pintu masuk, ia mendengar suara yang familiar dari dalam. "Tuan Hu, apakah menurut Anda David dalam masalah?" "Sudah lama sekali, dan masih belum ada kabar." Itu suara Ziwan, yang tahu bahwa Humazi mengenal David, itulah sebabnya ia bertanya kepadanya. Selama waktu ini, Ziwan merindukan dan mengkhawatirkan David siang dan malam. Bagaimanapun, ia telah dijilat oleh David, dan dengan demikian ia adalah kekasihnya. Ia sudah memutuskan. Jika David kembali dengan selamat, ia akan memberikan tubuhnya kepada David, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Kurasa tidak. David tangguh, dan dia memiliki darah naga. Dia akan baik-baik saja. Mendengar kedua suara ini, David sangat gembira. Itu adalah suara Ziwan dan Humazi. Ia berjalan masuk ke dalam gua. "Humazi, Ziwan, aku kembali." Semua orang di dalam gua menoleh ke arah suara itu, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat melihat David. Humazi bergegas maju dan memeluk David. "David, kau akhirnya kembali. Kami pikir sesuatu telah terjadi padamu." Ziwan juga melangkah maju, matanya dipenuhi kegembiraan. "Hebat. Aku senang kau baik-baik saja. Aku belum cukup menjilat, bagaimana mungkin aku baik-baik saja?" bisik David di telinga Ziwan. Ziwan tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Selama kau masih hidup, kau boleh melakukan apapun yang kau mau." Pada saat ini, Wu Hao, Ling Yu, dan yang lainnya juga memasuki gua. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Ziwan sangat terkejut melihat Wu Hao. Ia mengira Wu Hao telah dibunuh oleh pemakan jiwa sejak lama.